Sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, doa dimulai. Selesai. Ya. Bapak kena absen dulu ya. Absen dulu. Alvina, Aris, Wanda Novi Andini. Jadi hari ini hadir semua ya. Oke anak-anak, baik silakan buka buku pelajarannya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tanda baca pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Bisa dilihat pada buku paket itu halaman 34. Ya. Silakan buka halaman 34. Kita akan belajar tentang tanda belakang. Ya. Ada yang tahu tanda baca? Ya, tanda baca itu merupakan untuk memberikan intonasi pada bacaan. Ya, itu yang disebut dengan tanda baca. Coba ada yang bisa memberikan salah satu contoh ya yang kalian ketahui tentang tanda baca, apa saja? Yang kalian ketahui tanda baca. Misalnya tanda titik ya. Ada tanda titik misalnya. Ada tanda koma. Apa lagi? Tanya dan tanda ya. Nah, ini merupakan salah satu tanda baca. Tanda titik, apa itu tanda titik? Nah, tanda titik ini ya untuk ya mengakhiri sebuah kalimat. Nah, misalnya saya akan pergi ke sana, berarti ujungnya harus menggunakan tanda titik ya. Saya akan pergi ke pasar misalnya. Ini harus menggunakan tanda titik. Itu yang disebut dengan tanda titik ya pada mengakhiri kalimat. Sementara untuk tanda koma, ada yang bisa? Ada yang tahu bagaimana cara tanda koma, yaitu untuk memisahkan kalimat ya. Contohnya untuk memisahkan kalimat. Oh ya, nah, kita pakai tanda koma. Oh ya, ya. Oh ya, kamu mau kemana? Misalnya. Ya, oh ya, kamu mau kemana? Ini adalah untuk memisahkan kalimat. Itu yang disebut dengan tanda koma. Sementara tanda tanya untuk menanyakan sesuatu. Iya, untuk menanyakan sesuatu. Ada yang bisa memberikan contoh? Kamu mau pergi kemana? Iya, ya. Ini langsung aja, kamu mau kemana ya? Kamu mau pergi ke mana? Nah, itu adalah tanda tanya untuk menanyakan sesuatu ya. Selanjutnya adalah tanda ya. Selanjutnya adalah tanda seru. Apa itu tanda seru? Ada yang tahu? Tanda seru adalah untuk mengakhiri kalimat perintah. Untuk mengakhiri kalimat perintah. Ada yang bisa memberikan kalimat perintah seperti apa? Menyusun kata kalimat perintah. Nah, Jelaskan apa yang dimaksud dengan tanda baca. itu tanda tanya. Kata tanya itu. Kalimat perintah. Segera dikerjakan. Ya. Segera dikerjakan. Ini adalah kalimat perintah. Nah, inilah fungsi tanda baca ya yang akan kita pelajari. Tanda titik adalah untuk mengakhiri kata atau kalimat. Tanda koma untuk memisahkan kalimat. Tanda tanya untuk menanyakan sesuatu. Dan tanda seru untuk mengakhiri kata perintah ya. Nah, jelas sampai di sini. Nah, itulah yang dimaksud dengan tanda baca. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada,
silakan kerjakan latihannya pada halaman 35. Tertulis di buku tugasnya ya secara individu. Bapak kasih waktu 30 menit. Ya, silakan dikerjakan. Ya, Bapak ke sebelah lagi ya, karena sebelah gurunya tidak ada. Ya, silakan jangan ribut ya. Assalamualaikum. Gue jadi video kamu. Baik ya, anak-anak. Hari ini Bapak akan menggantikan ibunya untuk sementara waktu karena gurunya berhalangan masuk. Ya. Oke, silakan buka buku pelajarannya. Kita akan belajar tentang berorganisasi. Ya, silakan buka buku pelajarannya. Belajar tentang mata PKR. Kita akan belajar tentang organisasi. Ya, sudah di buku paket tematiknya silakan buka halaman berapa? Ya, 43. Ya. Oke ya. Ada yang tahu tentang organisasi? Ayo, ada? Nah, organisasi sama dengan kelompok, ya. Organisasi sama dengan kelompok. Nah, yang beranggotakan lebih dari satu orang, itu yang disebut dengan organisasi. Nah, tujuannya untuk membentuk suatu kelompok yang bisa mengerjakan sesuatu hal agar lebih mudah penyelesaiannya. Itu yang dimaksud dengan organisasi, ya. Contohnya misalnya kita ada organisasi kelas. Contoh ya, organisasi di dalam kelas. Organisasi kelas. Ada nggak struktur organisasinya di sini? Tidak ada ya. Sekarang gini, siapa saja yang ada pada organisasi? Ada ketua kelas ya. Ketua kelas. Siapa lagi? Wakil. Iya. Wakil ketua. Siapa lagi? Iya. Terus bendahara. Terus baru ada yang namanya seksi. Nah, ini salah satu struktur organisasi ya, contohnya yang ada di kelas. Sekarang Bapak tanya lagi, apa fungsi ketua kelas? Ada yang tahu fungsinya? Bila ada yang bisa menjawab, ayo. Iya, bertanggung jawab. Yang lain? Ada lagi jawaban yang lain? Apa? Nah ya, salah satunya adalah bertanggung jawab ketika kawannya lagi berisik ya, gurunya misalnya keluar sebentar, itu adalah tanggung jawab dari ketua kelas untuk mengkondisikan kelasnya agar tidak berisik, mengatur kelas pada saat bel berbunyi, berbaris, berdoa. Nah, itu salah satu fungsi atau tugas pokok pada ketua kelas. Sedangkan wakil ketua, nah, ada yang tahu wakil ketua kelas? Fungsinya ya sama dengan ketua kelas. Apabila ketuanya berhalangan hadir, maka wakil ketua lah yang bisa menggantikannya. Nah, itu salah satu contoh tupoksinya. Tupoksi itu apa? Tugas pokok. Nah, ya. Selanjutnya adalah sekretaris. Apa itu tugas sekretaris? Ya, untuk mencatat ya, tugasnya adalah untuk mencatat, mencatat sesuatu. Misalnya tugas, misalnya guru lagi keluar izin ya, memberikan materi pelajaran. Nah, yang dikasih ke sekretarisnya untuk membacakan apa tugasnya, misalnya didikte pada halaman ini, sekretaris yang membaca. Seperti itu ya. Terus adalah bendahara. Fungsi bendahara seperti apa?
Ya, bendahara itu untuk memegang uang sama dengan bank istilahnya ya. Nah, ada uang kasnya, bendahara lah yang bertanggung jawab. Di sini ada struktur kelas, ada ketua kelasnya, ya. Tapi struktur organisasinya ada ya, ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya kita masuk ke bagian seksi-seksi. Coba sebutkan salah satu seksi yang kalian ketahui pada. Iya, ada seksi keamanan, kebersihan, keagamaan, terus. Iya, jadi setiap seksi ini bertanggung jawab pada bagiannya masing-masing. Contoh, pada seksi kebersihan, pada saat piket kelas ya, pagi-pagi sebelum bel berbunyi datang untuk mengkondisikan kelasnya agar bersih, mencatat siapa yang tidak piket, diserahkan nanti kepada wali kelasnya. Nah, seperti itu fungsi seksi kebersihan. Menegur kawannya, menyampaikan ke wali kelas bahwa hari ini si B tidak piket, si A tidak piket. Nah, maka wali kelasnya akan memberikan teguran ya, atau salah satunya hukuman karena tidak melaksanakan tugasnya. Selanjutnya adalah seksi keagamaan. Ada yang bisa memberikan contoh pemahaman bagaimana contoh seksi keagamaan tugasnya? Seperti apa? Tugas seksi keagamaan. Ada, misalnya nih ada kegiatan keagamaan. Nah, seksi keagamaan ya mengontrol di kawan-kawan kelasnya. Ayo kita ikut. Nah, kita latihan inisiatif kan. Kita latihan nasib, latihan misalnya ceramah ya. Nanti yang ketua seksinya mencatat, menyerahkan kepada ibu gurunya atau bapak gurunya bahwa inilah daftar nama ya yang ingin mengikuti lomba. Jadi itu ya, setiap seksi mempunyai tanggung jawab masing-masing sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelasnya dari atau anggota dari kelompok. Itulah yang dimaksud dengan organisasi di dalam kelas. Begitu juga organisasi pemerintahan, organisasi di dalam luar, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, silakan buka halaman ya 47, itu ada latihannya. Silakan kerjakan ya. Jangan ribut, silakan ditulis pada buku tugasnya. Ya, Bapak ke sebelah lagi ya. Baik anak-anak, tugasnya sudah selesai. Ya, silakan dikumpul. Bapak sudah mengoreksi hasil latihan kalian. Bapak kagum melihatnya.
karena semuanya hampir mendapatkan nilai sempurna. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Jadi itu ya nilai-nilai hasil latihan tugasnya kalian bisa melihat. Artinya ya seperti inilah ya fungsi dari tanda baca yang kita pelajari. Nah, jadi untuk itu, untuk sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan oleh-oleh di rumah. Ya, apa oleh-olehnya? Ialah PR. Nah, PR-nya silakan ya diajukan di halaman sekolahnya, silakan dikerjakan di rumahnya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini Bapak tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.